Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan kesempatannya hingga saya bisa menyelesaikan tugas memaparkan materi ini dengan secara lancar dan baik. Salawat serta salam kita berikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Yang saya hormati dosen pengampu ulumul Quran yaitu Ridha An-Nisa MPD. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan atau membahas materi tentang Gazhasul Quran. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang saya paparkan pada hari ini. Bagian A, pengertian Gazhasul Quran. Secara bahasa, kata al-ghazhu berarti mengikuti jejak atau mengungkapkan masa lalu. Al-ghazhas adalah bentuk masdar dari ghazha yaghushu, sebagaimana yang diungkapkan dalam Al-Quran. Musa berkata, "Itulah tempat yang kita cari." Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Surah Al-Kahfi ayat 64. Al-ghazha dalam Al-Quran sudah pasti tidak fiktif, sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Quran. Sesungguhnya ini adalah kisah yang benar, dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan sesungguhnya Allah, dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Surah Al-Imran ayat 64. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan dijelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Surah Yusuf ayat 111. Bagian B, macam-macam Gazhasul Quran. Adapun macam-macam Gazhasul Quran ada 3, yaitu yang pertama, kisah para nabi terdahulu. Cerita ini mencakup dakwah mereka pada kaumnya, mujizat mereka, sikap penentang para nabi, fase dakwah dan perkembangan balasan terhadap orang-orang kafir dan para pendusta, seperti cerita Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Harun, Isa, Muhammad SAW, dan lain sebagainya. Kedua, kisah Al-Quran yang berkaitan dengan kejadian masa lalu, cerita tentang seseorang yang belum ditetapkan kenabiannya seperti Talut, Jalut, dan putra Nabi Adam. Nomor 3, kisah yang berkaitan dengan kejadian yang terjadi pada masa Rasulullah seperti perang Badar, Uhud dalam surah Al-Imran, perang Hunain, Tabuk dalam surah Al-Taubah, perang Al-Ahzab dalam surah Al-Ahzab, Hijrah, Al-Isra, dan semacamnya. Bagian C, terdapat manfaat Gazhasul Quran. Adapun manfaat kisah-kisah Al-Quran menurut Manna Al-Gattan adalah sebagai berikut. 1. Untuk menjelaskan prinsip-prinsip ajaran Rasul. Kedua, mengokohkan hati Rasulullah dan hati umatnya terhadap agama Allah dan menguatkan kepercayaan orang-orang yang beriman terhadap kebenaran dan pertolongannya, serta menghancurkan kebatilan dan para pendukungnya. 3. Membenarkan ajaran para nabi terdahulu, menghidupkan ajaran mereka dan mengabdikan peninggalan mereka. 4. Menunjukkan kebenaran Muhammad SAW. 5. Membongkarkan kebohongan ahli kitab dengan menjelaskan hal-hal yang mereka sembunyikan dan menentang
apa-apa yang terdapat pada kitab mereka setelah mengalami perubahan dan menggantikan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, semua makanan adalah halal bagi Bani Israel melainkan makanan yang diharamkan oleh Israel. 6. Kisah atau cerita merupakan salah satu metode yang cukup baik dalam berdakwah dan ungkapannya lebih cepat menangkap dalam jiwa. Bagian D. Hikmah pengulangan Ghasasul dalam Al-Quran. Al-Quran mencakup banyak kisah yang diulang-ulang. Satu kisah banyak disebut dalam Al-Quran dan dipaparkan dengan bentuk yang berbeda. Ada yang diungkapkan dengan bentuk takdim takhir, dan iknab Al-Quran adalah sebagai berikut. 1. Menjelaskan segi kebalghahan Al-Quran pada tingkat yang lebih tinggi. Di antara karakteristik balagha adalah menampakkan makna satu dengan segala bentuk yang berbeda. Pengulangan cerita disajikan pada cetakan yang bukan cetakannya. Manusia tidak merasa jenuh atas pengulangan ceritanya. Bahkan makna yang ditangkap jiwa akan selalu baru. Tak seorang pun dapat meresapi keindahan dan kedalaman maknanya selain dari cerita-cerita Al-Quran. 2. Meneguhkan sisi mukjizatan Al-Quran. Ketika suatu makna diungkapkan dalam bentuk yang berbeda, maka seseorang akan semakin terkesima dan takjub dengannya. Tidak heran bila orang Arab tidak mampu untuk membuat hal yang sama seperti Al-Quran. 3. Mengundang perhatian yang besar terhadap kisah tersebut agar pesan-pesannya lebih mantap dan melekat dalam jiwa. Hal ini karena pengulangannya merupakan salah satu cara pengukuhan dan tanda betapa besarnya perhatian Al-Quran terhadap masalah tersebut. Misalnya, kisah Nabi Musa dengan Fir'aun. Kisah ini mengisahkan pergulatan sengit antara kebenaran dan kebatilan. 4. Penyajian seperti itu menunjukkan perbedaan tujuan yang karenanya kisah itu diungkapkan. Sebagian dari makna-maknanya diterangkan di suatu tempat. Karena itulah diperlukan, sedangkan makna-makna lainnya dikemukakan di tempat lain sesuai dengan keadaan. Bagian E. Perbedaan kisah dalam Al-Quran dengan lainnya. Sebagai kitab suci, Al-Quran bukanlah kitab sejarah, sehingga tidak adil jika Al-Quran dianggap mandul hanya karena kisah-kisah yang ada di dalamnya tidak dipaparkan secara gamblang. Akan tetapi, berbeda dengan cerita fiksi, kisah-kisah tidak didasarkan pada hayalan yang jauh dari realitas. Melalui studi yang mendalam, di antara kisah Al-Quran dapat ditelusuri akar sejarahnya. Misalnya, situs-situs sejarah bangsa Iran yang didefinisikan sebagai bahasa Ad dalam kisah Al-Quran, Al-Mutafikat yang didefinisikan sebagai kota-kota Palin, Sodom, Gomorrah yang merupakan kota-kota wilayah Nabi Lut. Kemudian, berdasarkan penemuan-penemuan modern, mumi Ramses II disinyalir sebagai Fir'aun yang dikisahkan dalam Al-Quran. Di samping itu, memang terdapat kisah-kisah yang tampaknya sulit untuk dideteksi sisi historisnya. Misalnya peristiwa Isra Mi'raj dalam kisah Ratu Sa'bah. Karena itu sering disinyalir bahwa kisah-kisah dalam Al-Quran itu ada yang historis, ada juga yang ahistoris. Dan bagian terakhir yaitu F. Pengaruh kisah Al-Quran terhadap pendidikan. Tidak dapat diragukan lagi bahwa cerita yang pasti dalam autentik dalam Al-Quran dapat mengetuk para pendengarnya dan dapat menembus jiwa manusia dengan mudah dan serta tidak menjenuhkan para pembacanya. Pelajar yang diterima dan disampaikan di sekolah berdampak pada kejenuhan. Para pelajar sering tidak dapat mengikuti dan mendalaminya kecuali dengan penuh kesulitan dan rasa yang membosankan. Apalagi jika pelajar itu
Dalam konteks ini, metode cerita sangat berguna dan bermanfaat diterapkan. Pada masa kanak-kanak, seorang anak cenderung untuk mendengarkan cerita dan cenderung untuk mengingat apa yang diceritakannya. Lalu, dia ceritakan lagi kepada teman-temannya. Inilah fenomena alami yang terjadi pada anak-anak. Oleh karena itu, bagi para guru atau pendidik harus memanfaatkan metode cerita itu sebagai media proses belajar mengajar. Apalagi dalam pelajaran agama yang padat materinya, metode cerita ini memang pas untuk digunakan. Metode penyajian kisah dalam Al-Quran merupakan metode yang dapat ditiru oleh para guru atau pendidik untuk membantu mereka agar sukses dalam mengembangkan tugas agungnya. Seorang guru dapat menyampaikan pelajaran sembari menyelinginya dengan kisah-kisah para nabi, berita tentang orang-orang terdahulu, sanatullah dalam kehidupan, keadaan umat-umat terdahulu, dan lain sebagainya. Dalam menyampaikan kisah-kisah Al-Quran tersebut, seorang pendidik dapat mengungkapkannya dengan metode yang sesuai dengan tingkat berpikir para pelajarnya atau sesuai dengan tingkat kecerdasan mereka. Demikian isi presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala saja. Saya Lisdawati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.